Kur, silahkan Pak. Waktu dan tempat kita menyimak nih Pak. Tes suara Bu Nenden, bisa Ya, didengar? Suaranya bening Pak, udah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada malam hari ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun secara virtual kita bisa menjalin silaturahmi dari guru-guru seluruh Indonesia yang walaupun rata-rata kita mungkin sudah berumur ya. Kalau sudah masuk ke grup Dupak 4B biasanya teman-teman sudah berumur karena biasanya sudah kulonya tinggi-tinggi gitu ya. Namun begitu Bapak sekalian, semangat belajar itu sangat tinggi ya, tidak kalah dengan teman-teman muda. Padahal biasanya itu kalau kita sudah berumur, apalagi menjelang pensiun gitu ya, kepala 5 itu biasanya itu minat belajar sudah turun gitu ya, meningkatkan kompetensi sudah turun. Namun kita sebagai guru terutama di grup Dupak 4B itu saya lihat itu teman-teman antusias, sangat antusias belajar ya, bagaimana meningkat kompetensi terutama PKB ya, pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovasi. Bapak sekalian, mungkin saya tidak memberikan paparan yang terlalu detail ya, saya hanya kasih semacam trigger ya, dengan trigger nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh dan lebih dalam. Bukan berarti saya nanti yang serba tahu, tidak ya, kita hanya berbagi ya. Mungkin nanti saya bisa menyerap ilmu dari Bapak sekalian, mungkin Bapak Ibu bisa menyerap ilmu saya, jadi kita saling memberi dan menerima gitu ya, saling memberi dan menerima. Maka saya punya moto ya, kita selalu belajar, kemudian setelah kita punya ilmu kita berbagi, dan jangan lupa kita memotivasi sesama kawan, dan terakhir kita juga harus menginspirasi gitu ya. Oke Bapak sekalian, tentang Dupak ini Bapak Ibu bisa nanti juga melihat channel saya ya. Saya kenalkan dulu ya, kenalkan aja tidak. Nanti setelah itu saya paparkan beberapa ya. Jadi saya punya channel namanya Sahabat Pembelajar. Saya share dulu Bapak ya. Saya share dulu. Ya. Bisa dilihat desktop saya Bu Nanden? Iya, jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Sahabat Pembelajar. Oke, jadi saya kenalkan dulu channel saya, nanti Bapak Ibu bisa juga belajar dari YouTube saya, atau mungkin Bapak Ibu kepingin jadi YouTuber gitu ya, bisa, ini sebagai inspirasi. Sahabat Pembelajar ya, ini nama channel saya klik dulu. Nah, ini adalah channel yang saya punya. Di sini banyak playlist ya. Nah, kita masuk ke playlist Dupak. Nah, di sini saya punya 12 video tutorial ya. Video tutorial dari mulai menyusun Dupak, angka kredit yang diperhitungkan, sampai dengan menjelaskan detail apa itu PTK, apa bedanya dengan PSK, semua ada di sini. Nanti tinggal diklik ya, tinggal diklik. Nah, nanti pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Nah, ini salah satu YouTube saya gitu ya. Dan main sebagai salah satu Oke, saya tidak
panjang lebar menjelaskan tentang YouTube saya. Nanti tinggal dikunjungi kalau berminat atau berkenan ya. Nah, saya sekarang menjelaskan ya, ini aja apa namanya, ini yang barangkali banyak teman-teman itu yang belum paham atau kadang-kadang tim penilai mungkin kadang salah tafsir ya. Saya akan memaparkan tentang ini aja. Nanti setelah itu kita akan berdiskusi. Nah, jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat. Ini terutama untuk guru-guru yang masih muda atau nanti Bapak bisa sharing kepada teman-teman yang mungkin butuh pencerahan ya. Bahwa kita awali dari sini dulu ya, bahwa kegiatan guru itu sebenarnya tidak banyak, hanya empat, yaitu pendidikan, yang kedua pembelajaran dan bimbingan, yang ketiga adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, yang terakhir adalah penunjang tugas guru. Nah, dari 4 ini Bapak sekalian yang kita kerjakan paling-paling cuma 2, yaitu pembelajaran sama PKB. Kalau pendidikan ini kalau kita tidak kuliah lagi ya berarti kan sudah tidak kita perhatikan. Kemudian penunjang guru ini juga ini bobotnya itu maksimal hanya 10% gitu ya. Paling-paling ya kartu apa namanya? Kalau kita dapat penghargaan itu maka menjadi penunjang atau dapat menjadi anggota organisasi profesi itu jadi unsur penunjang. Tetapi pokoknya kita paling-paling 2 ini yang kita kerjakan. Kalau pendidikan mungkin kalau udah tidak kuliah ya sudah, tinggal ini pembelajaran dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, keempat unsur ini itu kan biasanya memang harus nanti di awal tahun itu kita targetkan ya dalam SKP, sasaran kinerja pegawai gitu kan. Nanti setelah akhir tahun maka dinilai oleh kepala sekolah dan di dalamnya SKP itu kan di dalamnya mengandung unsur nilai PAK. Itulah nanti yang akan kita pindah ke daftar usul naik penetapan angka kredit. Jadi kalau kita sudah tahu alurnya, jadi sebenarnya kita hanya 2 yang kita kerjakan, bimbingan pembelajaran dan PKB. Nah, pembelajaran itu nanti kita ambil dari PKG. Jadi PKG dan PKB itu aja sebenarnya kita kerjakan. Nah, PKB dan PKB ini gitu ya, PKB dan PKB ini nanti kan kita targetkan di awal tahun pelajaran. Nanti setelahnya dalam 1 tahun Desember akhir tahun nanti dinilai kepala sekolah, di sana akan terdapat kredit. Nanti itu kita pindah ke dalam daftar usul penetapan angka kredit. Nah, itu aja sebenarnya kan. Nah, bimbing untuk yang poin nomor 2 ini kan kalau guru nanti melaksanakan proses pembelajaran. Kalau BK melaksanakan proses bimbingan. Nah, kalau kepala sekolah nanti ini pembelajarannya kan 0 diganti dengan tugas sebagai kepala sekolah sekarang 100%. Masuknya ke unsur pembelajaran tapi pembelajarannya 0 kemudian penilaian kepala sekolah itu 100%. Namanya kalau guru kan PKG ya, kalau kepala sekolah dinilai pengawas namanya PKKS gitu aja bedanya. Kemudian melaksanakan tugas tertentu ya. Tugas tertentu ini ada yang dapat nilai, ada yang tidak dapat nilai. Misalkan wakil kepala sekolah itu tidak dapat nilai secara tersendiri karena dia sudah punya bobot 50%. 50% pembelajaran dan 50% wakil kepala sekolah. Gitu. Jadi sebenarnya menjadi wakil kepala sekolah itu sebenarnya secara angka kredit ya tidak bertambah karena pembelajaran 50%, wakil kepala sekolah 50%, genap 100%. Jadi tidak ada untungnya secara angka kredit kalau menjadi wakil kepala sekolah gitu kan. Nah, PKB mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya, ada 3 unsur, pengembangan diri,
kemudian melaksanakan publikasi ilmiah, dan melaksanakan karya inovatif. Kalau pengembangan diri sekarang ini sudah banyak. Nah, kita tidak perlu repot sekarang kalau mau mengembangkan diri ya, sekarang banyak pelatihan online, baik yang diselenggarakan resmi oleh Kemdikbud, baik oleh organisasi profesi, tinggal kita ngikut aja. Itu kalau dalam kenaikan pangkat, kalau misalnya 4C itu kan butuh 4 ya, butuh 4 itu paling ya 1 semester dapat 1, 4 tahun dapat 8 gitu, sudah enggak kurang gitu ya. Nah, yang menjadi masalah ini kadang-kadang publikasi ilmiah gitu kan. Di sana itu diantaranya adalah penelitian tindakan kelas atau best practice atau jurnal gitu kan dan sebagainya. Nanti pasti sudah paham semua ini kan. Nah, berikutnya adalah kayak inovatif. Nah, yang penunjang ini tidak banyak, itu maksimal 10%. Misalkan mendapat ijazah yang tidak linier, itu nilainya tidak masuk ke poin 1, tapi poin ke-4 penunjang. Itu kalau tidak salah hanya 10 nilainya itu kalau tidak linier. Tapi kalau linier itu 50 kalau kita S2, 50 lagi kalau kita S3. Kemudian mendapat melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru, misalkan menjadi instruktur ya. Menjadi instruktur itu dapat poin 0,4 tidak salah setiap 2 jam pelajaran. Kemudian memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Ini juga jarang kita dapat gitu ya. Misalkan tanda jasa 10 tahun gitu ya, 20 tahun, 30 tahun. Jadi paling-paling yang pasti kita kerjakan adalah poin 2, pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, kemudian yang kedua PKB. Oke, masuk ke slide berikutnya ya. Ini yang kadang-kadang kita beberapa kurang paham. Kadang-kadang penilai pun kadang kurang paham juga ya. Nah, entah kurang baca, entah salah tafsir gitu ya. Oke, kita mulai dari 4A ya. Dari 4A ini ketika dari CPN menjadi PN kan 4A, dia itu tidak dibutuhkan sama sekali pengembangan diri. PIKI juga tidak dibutuhkan, jadi cukup mengajar ya, nanti dapat angka 100. Biasanya kalau baru-baru dapat 100 ditambah 3 prajabatan menjadi dapat 103, gitu kan. Nah, begitu masuk dari 4A ke 4B, nah mulai ada pengembangan diri, tapi tidak banyak, cuma 3. PIKI belum ya, jadi ke 4B belum diwajibkan untuk membuat PIKI, cukup pengembangan diri. Pengembangan diri ikut pelatihan 3 kali dalam, misalkan 1 semester 1, dalam 3 tahun, 4 tahun sudah dapat 6 atau 8, ini tidak ada masalah. Kemudian ke 4C, nah ini PD masih sama, nah ini sudah mulai guru harus mulai membuat PIKI sebanyak 4 angka kredit. 4 ini bebas. Tidak ada ketentuan apa-apa, bebas itu artinya boleh best practice, kalau punya PTK boleh PTK gitu ya, atau nulis di koran, membuat buku, dan sebagainya, yang jelas bebas. Kemudian yang keempat, ke 3D, ini 300, akumulatifnya, PD-nya 3, PIKI-nya 6. Naik 2. Nah, mulai golongan mau ke 4A, nah ketika sudah mau ke 4A, ini sudah harus ada laporan hasil penelitian, gitu ya. Harus ada laporan penelitian. Untuk PIKI-nya 8. Nah, 8 ini ya bisa saja PTK 2 ya. PTK 2 masing-masing kan 4. Kalau 2 PTK sudah 8 gitu ya. 8. Dan 8 ini salah satunya itu harus laporan penelitian gitu ya. Minimal 1, boleh enggak 2 ya tentu boleh gitu ya, tentu boleh. Ini yang kadang-kadang di beberapa daerah ada yang dari 3C ke 3D itu kadang-kadang penilai mengharuskan laporan penelitian, itu padahal tidak harus ya, ini masih bebas, tapi kadang-kadang beberapa daerah itu menyulitkan ya, mungkin dah pengawasnya kurang paham atau tidak tahu apa penilainya kurang paham. Ada di beberapa daerah itu minta ketika dari 3C ke 3D diminta laporan hasil penelitian, padahal itu tidak gitu ya. Nah, ke 4B ini agak berat, mulai agak berat 4B ini ya.
PD-nya 4, PG-nya 12. Nah, 12 itu diantaranya harus ada laporan hasil penelitian, dan kedua harus ada jurnal, gitu ya, harus ada jurnal. Nah, jurnal ini yang kadang-kadang menyulitkan beberapa pihak karena tidak semua guru tahu bagaimana mengakses atau menerbitkan jurnal, gitu ya. Maka nanti kita bisa memberikan pencerahan. Nah, ke-4C, nah 4C ini sama dengan ke-4B. Ini salah, yang nomor 3 tidak perlu buku ya. Jadi tidak perlu buku. Ini ada kesalahan. Jadi ke-4B ini sama. Ke-4B sama ke-4C ini sama, yaitu harus ada laporan hasil penelitian dan harus ada jurnal. Yang ketiga ini salah. Jadi ketiga tidak perlu. Kalau buku nanti kita ketika mau ke 4D ya. Jadi untuk ke 4C sama dengan ke 4B, sama persis. PD-nya 4, PG-nya 12, harus ada laporan hasil penelitian dan harus ada jurnal gitu. Nah, ke 4D, kita juga mungkin teman-teman sudah ada yang ke 4D ya. Nah, saya juga belum, tapi menuju ke sana gitu kan. Kalau ke 4D di PG-nya 14 ya, naik 2. Kemudian PD-nya 5. Nah, syarat tambahannya ini lumayan banyak. Harus ada 1 minimal laporan penelitian, yang kedua harus ada jurnal ber-ISSN dan harus ada buku ber-ISBN. Dan terakhir ada presentasi. Nah, kemudian untuk yang ke-4E ya ini sama kayak ke-4D, cuma PG-nya itu luar biasa, harus minimal 20. Nah, PD-nya itu sebanyak PD-nya sebanyak 5 gitu ya. Nah, sekarang coba kita fokus ke 4C ya, ke 4C. Karena teman-teman kebanyakan sekarang sudah 4B di grup itu ya, mau ke 4C. Nah, ketika nanti ke 4C itu kan ini harus dikirim ke LPMP lewat PO Box dengan alamat tertentu. Kalau adalah 10 LPMP ya, 10 LPMP. Tidak boleh dikirim secara datang langsung, nggak boleh, harus PO Box gitu ya. Nah, biasanya teman-teman itu ketika sudah usul, kemudian menerima hasil, ketika hasilnya itu belum memenuhi syarat, maka yang kita dapatkan itu adalah namanya HAPAK, hasil penilaian angka kredit. Kadang-kadang teman tidak tahu ini salahnya apa, kurangnya apa gitu ya, maka nanti bisa kita telaah. Dengan ketentuan ini ya, PG minimal 12, PD minimal 4, angka kumulatif minimal 100, kemudian harus ada laporan, harus ada jurnal, maka nanti bisa kita telaah mana kekurangan yang belum terpenuhi ya. Nah, kita coba ya, ini studi kasus ya, studi kasus. Kita coba studi kasus. Ini ada beberapa teman yang tanya ke saya gitu ya. Ada beberapa teman yang tanya ke saya. Nah, contoh ini ya. Ini saya besarkan ya. Nah, ini perhatikan. Tadi saya sebutkan di tabel bahwa angka kredit kumulatif itu, ini contoh ya, ini contoh teman yang konsultasi ke saya ya. Minimal kan 700. Nah, di sini angka kreditnya kumulatifnya sudah 716 gitu ya. Ini berarti sudah lewat ya. Kelebihan 16, sudah enggak masalah kan. Nah, pengembangan dirinya ini kan tadi disyaratkan minimal 4. Ini dapat 5, berarti lebih 1 gitu kan, lebih 1. Nah, sekarang PG-nya ya, publikasi ilmiah dan karya inovasi tadi kan disyaratkan 12, ini baru terkumpul sebanyak 4. Disyaratkan 12 terkumpul 4, berarti min 8. Nah, nanti ini berarti 8 ini harus dilengkapi ketika usul Dupak di periode berikutnya kan gitu. Nah, kemudian unsur penunjang ini kan
maksimal 60 kan, maksimal 60. Kemudian guru ini mengumpulkan angka kredit 47,250. Jadi tidak masalah. Ini kan maksimal. Kalau lebih malah tidak boleh ini ya. Karena nanti itu mencapai, misalkan dia usul penunjang sampai lebih dari 60, maka dipotong lebihnya. Misalkan sampai 65, maka 5 akan dibuang. Gitu ya. Karena itu memang maksimal gitu ya. Maksimal. Oke. Contoh lagi. Nah yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, perhatikan ini ya. Kalau kita perhatikan, ini semua angka kredit yang dipersyaratkan, ini sudah memenuhi semua ini. Coba kita perhatikan, ini sudah 784 kumulatifnya lewat, lebih 84. Pengembangan diri minimal 4, dapat 4,600, berarti lebih 0,6. Nah, publikasi ilmiahnya, PIKI-nya itu kan minimal 12, dapat 13, berarti lebih 1. Nah, semua lebih sudah ini ya. Angka kumulatifnya lebih dari 700, pengembangan diri lebih dari 4, pengembangan diri lebih dari 12. Seharusnya ini kan bisa naik pangkat gitu kan, itu kata yang konsultasi gitu kan. Nah, padahal tadi ada syarat tambahan bahwa minimal harus ada 1 jurnal, minimal harus ada 1 laporan hasil penelitian. Nah, setelah dicek ya, setelah dicek ini ya, ada yang tidak ada ya, ada yang saya besarkan ya. Nah, laporan penelitiannya belum ada. Ya, walaupun sudah terpenuhi ketika laporan salah satu laporan penelitian atau jurnal tidak ada, walaupun angka kumulatifnya semua terpenuhi, maka tetap belum bisa naik pangkat. Ini yang perlu dipahami. Jadi ketika kita mengecek di apakah kita berhak naik pangkat, maka 2 yang kita lihat, hapaknya sama laman IPAK. Ini kan tidak disertakan di hapak kan, ini kita lihat di laman IPAK gitu ya. Secara online kita lihat. Jadi tidak cukup hapak aja yang kita lihat. Jadi 2 yang kita lihat, yaitu hapak dan laman IPAK. Dua-duanya kita lihat. Jadi kalau hapaknya sudah memenuhi syarat, kemudian laporan penelitian warnanya hijau ada, dan jurnalnya juga hijau ada, maka otomatis berhak naik pangkat gitu ya. Oke, saya contohkan lagi contoh yang ini ya. Kayak ini. Nah, ini dua-duanya tidak ada ini kan. Ini dua-duanya tidak ada. Ini dua-duanya tidak ada. Nah, kalau yang ini laporan penelitian tidak ada, tapi jurnal ada gitu ya. Coba sekarang lihat yang ini ya. Nah, ini contoh yang ini ya. Laporan penelitian ada, jurnal ber-ISBN juga ada. Jadi ketika ini dua syarat tambahan ini sudah hijau, sudah dikatakan ada, kemudian secara angka kumulatif, pengembangan diri, PIKI sudah terpenuhi semua, maka otomatis berhak naik pangkat. Jadi 2 ya kita perhatikan, yaitu hapaknya dan laman IPAK. Dua sekalian, jadi sementara hanya ini saja yang perlu kita pahami ya. Yang penting itu angka kredit yang disyaratkan itu berapa, kemudian nanti kalau kita ke 4C apa yang itu perlu kita perhatikan. Sementara sampai di sini, selebihnya saya kembalikan lagi kepada Bu Nenden. Iya, Pak. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin sudah menyiapkan pertanyaan terbaiknya hari ini, karena ini kesempatan buat Bapak Ibu untuk menambahkan wawasannya. Silakan yang sudah siap bertanya, yang sudah angkat tangan, siapa namanya? Pak Amir ya? Pak Amir udah mengangkat tangan, silakan mau langsung bertanya. Pak Marcelo atau siapa dulu nih? Banyak sekali yang sudah siap bertanya. Silakan. Mulai dari Pak Amir ya? Ya.
Silakan Pak, yang sudah unjuk tangan nih ada Ibu Sri Handayani juga nih. Ada, boleh. ya silakan Pak Amir dulu ya. Halo, Pak Amir, belum ini. Bu Sri Handayani, silakan. Sudah angkat tangan? Boleh langsung, silakan. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, Pak. Tadi pagi saya kan ke itu, Pak, ke dinas. Kemudian pertanyaan saya ini begini, Pak. Kan sudah ada klarifikasi tuh, Pak, dari apa BKD ya, Pak, BKPP. Kemudian ternyata saya disuruh menambahkan lagi file-file untuk melengkapi pada saat menyerahkan apa itu namanya tuh yang begitu tuh istilahnya tuh klarifikasi. Jadi apakah pertanyaan saya berapa lama tuh Pak biasanya dari setelah kita tahu bahwa kita berhak untuk mendapatkan 4C, kemudian kita mendapatkan SK itu berapa lama Pak? Mohon infonya Pak dari Bapak. Oke. Ibu Nenden sudah usul kenaikan pangkat ke BKD? Iya, ke 4C, iya udah. Di EPAK-nya itu udah muncul memenuhi syarat, kemudian dapat klarifikasi sudah. Ya, itu tinggal. Paknya sudah diterima belum? Nah itu paknya itu katanya nanti dapatnya itu tanggal 3 karena alasannya PPKM tanggal 3. Iya. Kalau normal itu biasanya itu sekitar 1 atau 2 bulan itu langsung dikirim ke sekolah gitu ya. Langsung dikirim ke sekolah ya. Kayak saya dulu kan dinilai Oktober ya, dinilai Oktober itu nyampe di sekolah itu bulan Desember tahun 2020. Jadi kurang lebih 2 bulan paling lama itu kalau normal. Nanti setelah apa namanya kita terima dupak itu baru kita usul ke BKD. Plus harus ada klarifikasi kan, tapi lewat dinas biasanya kan, jadi usul ke BKD lewat di dinas. Jadi pak itu kita tinggal nunggu, memang tinggal nunggu ya. Kalau normal dulu 1 bulan 2 bulan nyampe, tapi kalau PPKM ya enggak tahu kan gitu. Bu Nenden kira-kira dinilai bulan apa kemarin? Kemarin itu kalau di keterangan di EPAK-nya itu bulan April, Pak. Maret ya, Maret dinilainya. Maret, oh iya. Itu berarti nanti itu untuk kenaikan pangkat Oktober nanti itu. Jadi tulisannya 1 Oktober itu, Pak. Iya, tulisannya untuk ya. 1 Oktober 2021 ini. Ya, mudah-mudahan itu kan kalau misalkan sekarang bulan Juli ya, masih bisa ngejar itu. Paling enggak itu kalau naik pangkat Oktober itu paling lambat ya nanti diserahkan dikirim ke BKD itu paling lambat sebulan sebelum Oktober. Berarti September paling lambat. Masih ada waktu kan? Ada waktu untuk mengejar. Mudah-mudahan ya Pak. Makasih Pak motivasinya. Masih ada waktu. Selama itu. Edaran dari. Iya. Halo Bapak Ibu silakan ini kesempatan. Saya Bu Nenden. Iya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu open kamera boleh Bu? Iya, ini kameranya yang nggak bisa hidupkan ini. Enggak apa-apa. Saya Bu Sri Handayati, Bu Nenden, Pak Fatkur. Iya, pertanyaannya saya gini Bu, untuk apa yang sertifikat itu kan dibuat di panel sendiri-sendiri Pak Bu ya, Pak Fatkur. Misalnya sertifikat di panel laporan lengkap itu. Kemudian kalau misalnya ini punya saya banyak, apakah itu harus di panel jadi satu Bapak? Mungkin cara itu ya, cara untuk mengirimkan gitu mungkin ya. Iya, kan laporan yang sertifikat saya itu kebetulan yang tahun 2020 ini kan mengikuti banyak kegiatan karena
kan online Bu, jadi banyak sekali. Nah, saya buatkan per laporan itu jadi satu bundle lah, itu kan banyak. Apakah itu harus jadikan satu Ibu? Iya, kita langsung tanya ke Pak Patkur. Bagaimana Pak Patkur, apa ditampung dulu Pak Patkur. pertanyaannya atau langsung Oke, dijawab? langsung aja, langsung satu-satu Ya. biar nggak lupa ya. Iya. Langsung satu-satu biar nggak lupa. Jadi, ya, untuk laporan itu ada 2 macam ya. Bisa langsung jadi satu langsung jadi satu ya, atau masing-masing satu sertifikat satu laporan. Tapi kalau banyak gitu lebih baik satu aja satu global gitu aja, jadi satu laporan untuk sekian diklat itu bisa. Satu laporan sekian diklat, tinggal dirinci kan, diklat ini gitu kan. Yang penting nanti itu strukturnya ada gitu kan, strukturnya sesuai dengan yang ada di buku 4 ya. Jadi kalau banyak lebih baik jadikan satu aja laporannya gitu. Kalau dibuat satu-satu per diklat satu, itu satu laporan kan kalau lebih itu minimal 5 halaman itu. 5 halaman. Kalau misalkan itu kan ada cover segala macam, cover pengantar itu kan. Ya, nanti jadikan satu aja biar enggak banyak itu kan, jadi menghemat pengantar, menghemat cover gitu kan. Gitu. Jadikan satu enggak masalah itu. Iya. Punya saya sudah terlanjur, sudah saya handle per satu-satu, sudah saya cover sudah ada dilakukan begitu Pak. Gimana nggih? Ya enggak apa-apa, kalau sudah terlanjur jangan dibongkar lagi, malah susah itu kan. Ya itu aja, kirim udah terlanjur kan, enggak masalah. Jadi boleh bisa per diklat atau boleh jadi satu juga boleh itu. Jadi kalau sudah dipisah satu ya sudah, biarkan, malah bagus. Terus berarti anu kan Pak ya, per tahun kan ya Pak. Misalnya saya mulai tahun 2017 jadi dibendel jadi dikali jadi satu gitu apa? Ya seluruhnya, kalau Ibu 5 tahun jadikan satu gitu bisa itu. Tapi nanti kalau misalkan banyak tahun ya, misalkan 1 tahun laporkan juga bisa gitu. Jadi itu fleksibel itu, yang penting ada laporannya aja. Jadi 1 tahun dilaporkan atau sekaligus 5 tahun juga boleh dilaporkan, jadi satu juga bisa itu. Iya Bu Sri, begitu ya jawabannya. Iya. Terus yang terakhir Ibu, terakhir Pak Nggih. Terus ini boleh. Iya. Kemarin itu saya akan mau mengajukannya per Desember 2020. Kebetulan ada kendala, saya sakit, kemudian kepala sekolah sakit dan juga sampai meninggal. Jadi saya kan sudah dapat surat dari dinas. Terus berarti kan saya harus mengajukannya itu terlambat Pak. Saya berarti minta surat lagi nggih ke dinas. Ibu usul ke 4C nggih? Nggih, ke 4C. Kalau ke 4C itu kan pengantarnya memang dari dinas, Ibu memang harus minta di dinas gitu pengantarnya. Saya kemarin itu sudah keluar suratnya per Maret Pak. Nah ini kan karena suatu hal itu saya kan masih belum menyelesaikan, akhirnya kan saya undur sampai Oktober ini. Nah ini sudah mau pengiriman. Berarti saya surat dari dinas harus minta lagi, Nje. Oh iya, sesuaikan dengan tanggalnya gitu kan. Biar nanti enggak kadaluarsa pengantarnya. Kalau terlalu jauh kan juga anu kan enggak bagus ya. Nanti Ibu bisa menambah nilai juga kan ketika diundurkan gitu kan. Katakanlah ada tambah lagi sertifikat, bisa dimasukkan lagi gitu. Nanti tinggal minta pengantar lagi gitu di dinas. Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Ya, silakan Bapak Ibu, berikutnya ada yang itu siapa telah di raise hand ya? Pak Marcelo Tika dari Kupang. Oke. Silakan Pak, langsung Pak. Baik, terima kasih Ibu Neden. Selamat malam Pak Fatur dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Saya menyadari bahwa, atau kita menyadari bahwa memang atau mungkin pendapat Pak Fatur itu, tim penilai itu memang punya kuasa penuh ya untuk memberikan nilai, walaupun kreatif kita sih. Ya begitu ya. Begini Pak, maksudnya saya melihat ini saya punya apa istilahnya ini, yang kapak ya, yang nilainya belum cukup ini, khusus untuk di unsur utama. Unsur utama itu pembelajaran, bimbingan dan tugas tertentu. Itu kan saya usul terakhir pangkat 4B itu keluar 2017. Ya. Artinya kemarin usul 2020 berarti kan sudah 4 tahun. Nah kalau kita hitung PKB EKG-nya itu kan
berarti PKG. 4 tahun. Ya, PKG-nya. Tapi di Kapak kah? Yang mereka Kapak atau EPAK yang mereka keluarkan itu hitungnya cuma setahun saja. Itu menurut Pak Fatur bagaimana sih itu? Sedangkan ada teman saya yang satu sekolah kami sama-sama, naik pangkatnya di tahun 2017 sama-sama. Kemudian kemarin kita usul sama-sama, nilainya beda gitu. Makanya saya bingung ini sebenarnya di mana dia punya persoalannya. Padahal kita kerja sama-sama dan menurut saya sama sih nilainya kalau untuk di unsur utama. Kalau unsur fikih ya mungkinlah kita pasti ada salah kiri kanan tidak masalah. Tapi unsur utama nih kok bisa beda-beda dalam satu sekolah nilainya beda. Padahal periodenya sama, semuanya sama gitu. Itu menurut Fatur gimana sih? Ya. Pak Marcelo, untuk unsur pembelajaran berapa dapat angka kredit dalam 4 tahun itu? Ini hanya 14 ya, 14,485. Oh, hanya 14. 14,850 jadi karena kebetulan saya kasih jadi tugas tertentunya 14,85, mengajarnya 14. Berarti kan kita hitung setahun saja itu. Setahun itu kan 29, sekian itu. Iya, itu kalau baik itu kan 29,75 itu kan kalau 4 tahun itu ya sekitar hampir 120 harusnya begitu kan. Iya, sehingga saya punya unsur utama itu jadi kurangnya 104 kurang malah. Itu harusnya. Iya, ini masalahnya kadang-kadang tim penilai itu kan lain-lain tim penilai itu kadang-kadang lain cara menafsirkan panduan itu kan. Ya, coba nanti dia istilahnya gini Pak, coba komplain ke LPMP. Siapa tahu LPMP bisa bantu gitu kan. LPMP, siapa tahu LPMP bisa bantu gitu kan. Tapi ya enggak ada jaminan dibantu kan. Tapi siapa tahu kan, LPMP NTB kita ya. Kalau kita dari NTB. Ya, kalau NTB ya. Ya. Misalnya begini, LPMP NTB itu bagus Pak. Saya dulu juga dulu ketika saya naik pangkat itu kan kemarin itu klarifikasi itu kan apa kemarin ya? Oh, ada kesalahan. Teman saya ada kesalahan. Kemudian semacam mengadukan kesalahan itu lewat LPMP dibantu kemarin. Berhasil dibantu kan. Gitu ya. Iya. Terus kemarin BKD kemarin agak cerewet di NTB kan minta pak yang tanda tangan basah. Kan kemarin kami dikasih tanda tangan enggak basah, stempel basah gitu kan. Enggak mau dia BKD. Maunya yang stempel basah, kemudian tanda tangan juga basah gitu kan. Akhirnya saya minta tolong LPMP, diuruskan sama LPMP, dimintakan satu lagi ke pusat, ke Dirjen GTK, sehingga kami dikirimi yang asli, betul asli artinya stempel basah, tanda tangan juga basah. Nah, dibantu kita sama LPMP. Nah, siapa tahu kan nanti ajukan aja komplain atau apa ya keberatan itu kan. Ya karena saya juga bingung. Misalnya kalau saya ajukan lagi kalau untuk Oktober tidak mungkin ya, saya pikir ya sudahlah. Misalnya Desember, berarti saya hitung PKG 1 tahun. 1 tahun berarti iya, itu kan 29 minimal 2,75 itu kan 120. Iya. Kurang lebih hampir 120 kan. Jadi harus tambah 4 tahun lagi baru bisa atau 3 tahun lagi. Iya, itu kalau usul lagi itu 4 tahun lagi itu kan. Itu udah makanya saya juga bingung ingin tahu bagaimana solusinya saya. Dan memang banyak yang gitu-gitu Pak. Itu nanti coba ke LPMP ya, LPMP NTB kan, LPMP NTB siapa tuh bisa bantu. Memang nanti saya kasih di saya ada, tapi maksudnya bikin apakah maksudnya minta bantuan seperti apa kira menurut Fatur? Ya. Pembandingnya atau gimana ya? Ya pembanding temannya itu aja kan. Temannya gitu ya. Makanya saya juga akhirnya ya pasar aja lah kalau memang itu. Kalau soal pikir memang ya kita punya kelemahan lah, mungkin pematuran tips gimana soal PTK dan jurnal itu memang rata-rata saya punya itu tidak dinilai semua menurut saya. Ya itu juga itu untung-untungan Pak, juga untung-untungan itu. Ada penilai itu yang pelit, ada yang murah gitu kan gitu. Contoh saya aja ketika saya tahap pertama itu ya buku tidak dinilai saya itu, buku tidak dinilai. Tapi saya usulkan lagi buku itu Pak di periode berikutnya itu dinilai ternyata kan beda penilai, kadang-kadang beda cara menilai. Di tahap pertama saya tidak lolos buku itu kan tidak lolos dia. Saya usulkan lagi di periode berikutnya itu lolos ternyata buku itu kan gitu. Maka lain-lain penilai kadang-kadang beda cara menilai itu. Iya betul juga ya.
Baik Pak Fatur, saya kira itu. Terima kasih atas sarannya, berikutnya, masukannya. silakan. Terima kasih pertanyaan Pak Marcelo. Berikutnya Ibu Didik ya, Bu Didik Nasyati. Udah siap bertanya, silakan Bu, langsung Bu. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu semuanya dan Pak Fatur. Yang ingin saya tanyakan satu, untuk PI itu yang kadaluarsa itu yang bagaimana? Kemudian yang kedua, saya minta contoh laporan PD karena kemarin saya itu di pengajuan 4C itu saya revisi, ternyata setelah saya lihat itu PD-nya belum ternilai. Sehingga apakah ada kesalahan pembuatan laporan untuk PD-nya. Jadi saya minta kiriman mungkin dari Bapak Ibu yang sudah dinilai untuk file pengembangan dirinya. Kalau untuk PI-nya sudah memenuhi. Jadi itu saja. Jadi untuk teman saya itu PE-nya katanya kadaluarsa. Lah saya mau tanya yang kadaluarsa itu yang bagaimana dengan minta satu file untuk laporan pengembangan diri yang sudah diterima untuk pengajuan ke 4C atau 4D. Terima kasih. Itu saja Pak Fatur. Matur nuwun. Silakan Pak Fatur minta OPD. Oke. Pak kadaluarsa ya begini. Misalkan kalau misalkan Pak itu apa? PI-nya kadaluarsa, PI. Oh, PI bukan Pak ya. Ya, jadi PI-nya teman saya itu tidak dinilai katanya kadaluarsa gitu loh. Terus kemarin ada masukan itu misalkan PAK-nya itu penilaian dari 2015 sampai 2018. Kemudian SK-nya keluarnya 2019. Berarti kan membuat PI-nya itu kan mulai 19 kan sudah bisa. Tapi ada yang mengatakan karena SK-nya belum keluar, maka membuat PI-nya harus setelah SK keluar. Itu betul atau salah? Itu loh Pak. Terima kasih. Nah, begini, sebenarnya semua apapun yang kita lakukan, kegiatan dari 4 poin pendidikan, kemudian pembelajaran, PKB, sama penunjang, itu yang penting itu dalam masa penilaian itu maka tidak kadaluarsa. Misalkan gini ya, saya usul misalkan Pak terdahulu itu Desember 2015, misalkan ya, Desember 2015, misalkan ya. Kemudian usul berikutnya kan mulai Januari 2016 kan. Nah, ketika saya penelitian 2016 itu berarti tidak kadaluarsa. Misalkan saya menelitinya tahun 2014 berarti kadaluarsa. Jadi yang penting masih dalam masa penilaian maka itu tidak kadaluarsa. Maka yang diperhatikan itu adalah tanggal Pak terakhir. Ya ke situ dulu nih Kak. Tanggal Pak kan tanggal tangannya kan misalkan 31 Desember gitu kan. Nah, contoh saya ya, misalkan saya kemarin tuh usulnya itu kan Januari 2020 kan. Saya usulkan itu periode Pak itu sampai Desember 2020. Nah, tetapi Desember 2019 ya. Desember 2019 saya usulkan. Akhir 2019, Januari saya usulkan kan, berarti sampai Desember 2019. Tetapi Pak itu dinilai telat sekali di Oktober 2020, setahun lebih kan, hampir setahun kan. Itu pun TMT-nya 31 Desember 2020. Berarti kan saya 1 tahun ini buang aneh, 1 tahun ini enggak kepake sudah gitu kan. Jadi pelatihan saya misalkan bulan Maret 2020 enggak kepake, walaupun waktu itu belum saya usulkan. Tapi karena TMT-nya itu mundur gitu kan, mundur sampai Desember 2020, padahal saya penilaiannya saya usulkan sampai Desember 2019, maka enggak kepake, ya otomatis kadaluarsa. Memang rugi sih kita. Saya banyak pelatihan berapa biji itu kan, setahun itu kan berapa biji. Belum saya punya penelitian tuh beberapa biji itu sudah lewat, itu tidak bisa dipakai karena
mundur tadi itu, mundur keluar SK-nya itu gitu. Gitu, Bu. Oh iya, ya. Terima kasih Pak. Silahkan berikutnya Pak Amir ya. Pak Amir masih mau bertanya, masih raise hand. Silahkan. Pak Amir, apa itu keklik aja mungkin ya? Raise hand-nya, bukan betulan mau bertanya. Pak Amir, halo? Enggak ya? Berikutnya Ibu Irmina, silahkan Bu Irmina. Bu Irmina, raise hand juga itu? Enggak ya? Bu Herni, silakan. Apakah itu saya salah lihat ini? Bu Herni, raise hand, Oke, silakan. betul. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Fatur, Bu Nenden, dan kawan-kawan semuanya. Ini ada pertanyaan, saya begini loh Pak, masalahnya itu, kan sekarang kan sudah di 4C ya Pak ya, saya mau ke 4D nih, teman-teman udah banyak yang mau ke 4D. Nah, pertanyaan saya itu, apakah benar katanya kalau kita sudah 4D itu tunjangan THR ataupun gaji 13 sudah tidak dapat lagi, Pak. Benar gitu. Nah, kalaupun begitu kan teman-teman ini kan masih banyak nih, masa pensiunnya masih lama ya. Ada yang sampai 10 tahun lagi gitu kan, ada yang 8 tahun lagi yang pensiun. Ya, kalau memang sudah tidak dibayar lagi untuk tunjangan itu di 4D, berarti kan apa ya, merasa dirugikan begitu lah Pak, tanggapan kawan-kawan gitu ya Pak. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Boleh 2 ya Bu Denden? Boleh Bu, silakan. juga boleh. Kesempatan Boleh, Bu. nah. Oke, makasih banyak nih waktunya. Nah, yang kedua, memang dalam penilaian karya ilmiah dan buku saya juga mengalami seperti yang Bapak tadi ya ngomong, saya punya 2 buah buku, sudah ber-ISBN ya, sudah lengkap semua ya. Tapi itu pun juga tidak diakui, Pak. Buku saya dua-dua yang saya buat tidak diakui. Kemudian 2 tahun berikutnya itu saya juga buat karya tulis ya, karya ilmiah. Itu ada 3 buah dan itu juga tidak diakui. Nah, memang di mana lah saya nggak tahu lagi salahnya di mana gitu kan. Nah, gitu Pak yang kami alami gitu. Mungkin 2 dulu Pak, nanti kasih kawan-kawan nanti kesempatan untuk kawan-kawan. Makasih Bu Denden waktunya, makasih Pak Faktur ya. Gimana jalan keluarnya gitu Pak. Apakah benar demikian gitu. Nah, kalau seandainya itu, nah ini kan karya ya, karya. Nah, tapi kenapa kok pemerintah tidak menghargai begitu ya? Kalau sudah 4D justru nggak dibayar gaji 13 katanya gitu. Terus juga nggak dikasih tunjangan THR gitu kan. Nah, kalaulah pangkat itu naik 4D, kan cuma naiknya berapa ya, 200 ya, gitu ya. Berarti kan rugi dong kita naik ke 4D katanya. Ya udah kita bantu aja di 4C. Akhirnya ya sudah teman-teman nggak berkembang lagi begitu. Nah, bagaimana Bapak? Menurut Bapak gimana? Karena mereka pensiunnya juga masih lama ya, ada 8 tahun lagi gitu kan, tapi sudah mentok, mereka nggak mau ngurus lagi kawan-kawan mau ke 4D gitu. Gitu aja Pak, makasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Herni. Silakan Pak Fatur. Oke, saya jawab itu ya. Memang itu isu itu sempat merebak ya, sempat merebak. Untuk tunjangan gaji ke-14 atau ke-13 itu kan dulu katanya yang guru 4D, misalnya guru utama ya, dulu katanya memang tidak mendapat gaji ke-13. Tapi faktanya dapat kok. Oh, enggak ada regulasi yang mengatur itu. Saya punya teman kok ini pengawas ya di Kota Mataram itu sudah 4D ya. Teman itu kok juga dapat tunjangan profesi tetap jalan, kemudian kemarin gaji 13 juga lancar, dan masalah itu hanya isu aja. Memang pernah masuk di itu kan, jadi faktanya itu tidak ada regulasinya, tidak logis itu kan, tidak logis sama sekali. Masa hanya naik 200.000, kemudian tunjangan berjuta-juta hilang, gitu kan tidak logis. Gaji 13 itu berapa juta itu kan hilang. Ya
Andaikan diterapkan ya orang nggak akan mau sih naik pangkat ke 4D. Dari faktanya enggak, itu hanya isu. Jadi contoh real teman saya sudah 4D, enggak masalah itu. Gitu Bu. Alhamdulillah Apakah ya. itu hanya per daerah atau bagaimana ya Bu Pak ya? Karena itu teman-teman ya, yang tadi Bapak bilang tadi ya, itu di sini memang tidak dapat Pak. Memang mereka daerah yang lain pun juga nggak dapat itu. Yang di Jawa Timur, teman Jawa Timur dia nggak dapat, sudah 4D Pak. Sudah payah-payah ngurusnya gitu kan, sudah lumayan lelah ya, sudah sampai apa namanya itu titik titik penghabisan lelahnya gitu ya. Sudah berkeringat dingin dia katanya. Nah, sudah dapat 4D, memang mereka bilang Pak, ya Jawa Timur, kemudian juga di Aceh teman itu di situ ya, kemudian juga di beberapa daerah ya di Jambi juga memang betul Pak, dia nggak dapat Pak 4D. Ya, yang gaji 13. Gaji iya ya sudah iya gaji 13 dan THR dia nggak Kalau dapat. tunjangan sertifikasi dapat enggak? Tetap katanya tetap kualifikasi tetap, tapi yang tidak dapat itu katanya gitu. Nah, jadi ya udah kawan-kawan ya udah untuk apain lagi katanya kita naik pangkat itu katanya istilahnya gini Pak, apa pangkat naik gaji turun apa tuh kata kawan-kawan itulah kayak gitu deh Pak gitu. Ya nanti perlu kita survei lagi kan, istilahnya kita cari informasi lagi mana daerah yang dibayar, mana daerah yang tidak dibayar, itu kan biar kita betul-betul komprehensif untuk menyimpulkan itu kan. Nanti bila perlu kita tanya ke ke yang berwenang kayak ke ke BKD kan, mungkin tanya ke keuangan gitu kan, biar betul-betul memiliki jawaban yang valid itu kan. Bagaimanapun kalau kita hanya katanya mungkin secara ilmiah itu kan kurang valid kan, tapi kalau kita sudah mendapat langsung dari sumber yang terpercaya, dari otoritas yang dapat dipercaya, begitu lebih valid. Gitu Bu, ya. Tapi itu diumumkan loh Pak di TV, di online, di apa namanya, diumumkan oleh Pak Ibu Sri Mulyani itu katanya ya. Memang betul-betul memang nggak dibayar Pak, betul. Dan itu berlaku seluruh Indonesia gitu Pak. Jadi memang ini harus mereka anggap apa mungkin sama ya kita dengan struktural gitu kan. Mungkin padahal kita di guru ya, nggak sama dengan mereka yang sudah 4D, yang sudah jabatannya besar, tinggi gitu ya. Nah ini mungkin apa kita disamakan atau bagaimana nih saya juga nggak tahu ya. Tapi ya saya sendiri itu nggak mau mengurus ke 4D Pak. Nggak mau saya mengurus ini untuk pengalaman juga sama teman-teman kita semua ya. Gimana apakah benar berita ini? Tapi kalau dibilang tidak benar itu teman-teman memang sudah dari beberapa teman ya yang pertemuan-pertemuan di ini memang sudah nggak dibayar mereka Pak, begitu Pak. Ya kalau memang Ibu sudah tahu begitu ya sudah gitu kan. Jadi sementara ini ya kalau sudah tahu begitu ya jangan ke 4D dulu kali sampai nanti ada kejelasan memang nanti kalau ada dibayar baru naik 4D, kalau belum ya sudah tahan dulu aja, itu aja kesimpulannya kan. Iya, memang itu untuk informasi teman-teman juga. Kemudian yang untuk karya ilmiah itu gimana Pak? Buku juga itu gimana? Buku sudah ISBN, apakah Bapak punya pengalaman tersendiri begitu Pak? Ya kalau ketentuannya kan buku itu yang penting sesuai dengan format yang ada di buku 4 gitu kan. Buku ada 2 macam kan, buku mata pelajaran sama buku pendidikan gitu kan. Buku mata pelajaran artinya kalau kita ngajar matematika ya buku bahan ajar matematika itu namanya buku pelajaran. Nah untuk siswa, kalau untuk buku pendidikan itu ya dipakai oleh guru, tidak harus berhubungan dengan mata pelajaran, misalkan tentang metode kita menulis tentang metode pembelajaran, tentang mungkin pemanfaatan dunia digital untuk ngajar, itu bisa. Tetapi ya apapun kembali ke hak prerogatif tim penilai gitu kan. Kadang-kadang saya cerita tadi kan, kadang-kadang saat tim penilai pertama nggak dinilai, tapi saya mengajukan berikutnya malah dinilai kan. Memang ini tim penilai kan memang tidak bisa diprotes. Contoh real, jangankan buku ya, teman saya itu di Sumatera Selatan itu ya, banyak dia punya jurnal itu bahkan dimuat di jurnal yang diterbitkan oleh Dirjen GTK, itu tidak lolos coba sama tim penilai. Padahal sama Dirjen GTK itu lolos. Kemudian juga jurnal dimuat di P4TK matematika tidak lolos juga sama penilai gitu kan. Ada juga dia punya penelitian itu pernah mendapat juara di Olimpiade matematika tidak lolos juga, sehingga teman itu sampai frustasi itu.
dari sekian jurnal, sekian penelitian itu dapatnya 0, zong itu sama sekali. Itu kan keterlaluan kan. Ada yang kayak gitu penilai itu kan. Sehingga sampai sekarang dia ngambul teman itu kan. Bayangkan di semua jurnal, semua penelitian tidak dinilai, 0 dapatnya itu kan. Sehingga sampai sekarang dia ngambul itu. Gara-gara tidak dinilai semuanya itu. Memang ada yang seperti itu ya. Memang saya katakan memang untung-untungan gitu ya. Kalau dapat penilaian yang murah ya lolos itu kan. Teman saya kemarin guru olahraga itu sekali usul lolos itu kan. Usul lolos. Nah, saya kemarin 2 kali. Yang pertama buku itu tidak dinilai, andaikan dinilai kan saya bisa lebih tinggi nilainya. Kemudian penelitian saya tentang, saya pernah meneliti, saya ikut lomba menang itu kan, menang itu lomba itu. Tapi bukan PTK, pengembangan. Itu tidak lolos juga itu di penilai itu kan, tidak lolos juga. Padahal penelitian itu kan sudah namanya juara kan berarti bagus kan, yang menilai profesor pasal lomba. Tetapi ketika di tangan penilai itu tidak lolos itu kan. Ya gitulah penilai itu kadang-kadang ya untung-untungan gitu. Iya, jelas sekali ya. Jadi kita nanti Bu Herni kita cari info lagi apakah benar seperti yang Bu Herni sampaikan ya. Bapak Ibu jangan lupa sambil isi absen, sambil itu ya di chat sudah dibagikan sama Ibu Nur, silakan diisi absennya. Ini ada teman saya nih Bu Suryani dari Tangerang Selatan juga ini. Silakan Bu Suryani, jadi nih bertanya kesempatan ini silakan. Makasih Pak Fatur, Bu Neden. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Suryani. Masih mute ya itunya? Bu Suryani. Udah. Silahkan Bu Suryani. Halo. Ini masih tidak terdengar ya suaranya? Cuma tawani mah kok malah. Ya udah, yang lain dulu silahkan. Yang mau bertanya nih yang sudah present. Nah, aku tadi mau janu deh. Oke. Bapak Ibu sambil apa? Mengisi absen dan nanti jangan lupa Bapak Ibu nanti open kamera karena kita nanti akan foto bersama bareng Pak Fatur. Pak Fatur nanti mohon juga untuk foto dulu ya Pak, jangan pergi dulu. Dan ini masih ada yang bertanya, silakan langsung aja. Ini siapa namanya Pak? Siapa namanya ini? Bu Suryani jadi mau bertanya, silakan Bu Suryani. Review di YouTube bagus ya. Dulu mau bertanya dulu nih. Ya, udah terbuka. Silakan nih. Ya. Tapi kita sudah punya itu, Mo. Iya. Udah Bu, silakan Bu langsung. Bilang sekalian. Ya, tapi kan itu sudah kita sudah punya itu. Kuliahnya. Ayah pakai. Ayah kan sibuk. Di mute Kan dulu. kamu kayak pakai tiap hari. Kemarin dari minta beli live. Sekalian sama webcamnya. Orang lain ngomong itu. Orang durung. Ini dulu. Hai. Hai. Masa segala macam. Sebentar saya mute dulu ya. Ya. Oke, silakan berikutnya yang mau bertanya Pak Amir jadi bertanya. Pak Amir, silakan udah raise hand itu? Oh, mungkin saya Pak Ibu. Ya. Pak Marcel dari Kupang lagi, bisakah? Kalau ada yang belum bertanya lagi. Ya, silakan. Langsung Pak. Baik Pak Fatur atau teman-teman lain mungkin bisa sharing terkait dengan kita PTK pada saat sekarang ini nih. Kalau maksudnya begini, kita punya PTK yang lalu kan usul itu tidak dinilai lagi. Ada 2, kalau saya punya itu 2 PTK, kemudian 2 jurnal itu ditolak semua. Nah, apakah itu bisa diusul usul lagi? Itu pertama. Yang kedua, misalnya sekarang ini kita membuat PTK, tapi kan sudah 1,5 tahun ini tidak pernah tetap muka ini, kita bingung ini. Jadi mungkin teman-teman bisa sharing ada hal yang baik atau Pak Fatur mungkin ada tips yang bisa kita pakai, saya minta bantuannya. Terima kasih. Silahkan Pak Fatur, solusinya seperti apa PTK-nya Pak? Ya.
Kalau jurnal, kalau sudah kadaluarsa ya memang sudah tidak bisa kita pakai kan. Kalau jurnal tidak bisa kita akal-akali kan. Tapi kalau kita punya penelitian itu bisa kita akali, kita ganti aja tahunnya kalau memang sudah kadaluarsa kan. Nanti kita kali tahunnya kita ganti, nanti apa namanya seminarnya kita akal-akali bisa kalau tanda tangan itu kan gitu. Kalau memang sudah kadaluarsa itu bisa diakali. Tapi kalau baik, mungkin foto yang susah ya Pak Fatur ya? Kalau foto gampang sih, foto itu gampang malah. Misalkan pas rapat itu foto-foto, kemudian kalau foto banner untuk seminar itu bisa pakai Photoshop ya, itu bisa sih kalau itu bisa diakali sih kalau itu. Tapi kalau yang jurnal nggak bisa, susah itu bisa dicek secara online itu kan nggak bisa diakali. Nah, kemudian untuk penelitian bagaimana di masa pandemi kan nggak bisa penelitian. Ini memang dua versi ya. Kemarin katanya beberapa tim penelitian dari pusat kalau kita masa pandemi itu katanya tidak boleh kita melakukan penelitian gitu kan, karena kelas yang mana yang kita pakai kan gitu. Tetapi ada juga yang bilang loh ya kelas virtual toh kan gitu. Kelas virtual kan bisa kita teliti juga itu kan. Nah, kelas virtual sekarang itu banyak masalah itu kan, itu bisa kita teliti sebagai masalah gitu kan. Bisa kita teliti. Ya. Jadi ya kita pakai mazhab yang mana dia. Kalau menurut saya bisa aja kan, orang diklat aja. Kalau dulu itu kan harus offline dulu kan, tapi sekarang bisa online kan karena apa namanya perkembangan zaman kan. Sekarang diklat online diakui di buku 4 masuk. Jadi diklat itu tidak hanya offline, nyata-nyata di sana online itu boleh gitu kan. Nah, sekarang masa kelas online tidak boleh kan? Oh, zaman sekarang ya kelas virtual juga kelas itu kan, tapi kelasnya ada kelas virtual. Apa di sana ada masalah? Banyak. Nah, justru masalah itu bisa menjadi bahan untuk penelitian kan gitu. Bisa aja sih menurut saya gitu. Kelasnya kelas virtual gitu. Iya, itu idenya bagus sekali ya. Soalnya ada contoh juga yang dari Universitas Negeri Jakarta itu kemarin udah ditayangkan di kelas virtual dan dijadikan bahan penelitian. Ibu Nur Hayati mungkin punya ide, silakan punya apa namanya tuh solusi dari pertanyaan dari teman kita tadi. Silakan Bu Nur Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pengalaman saya itu kan mungkin sudah sering saya sampaikan di grup ya. Jadi untuk penelitian dalam bidang pendidikan itu kan tidak hanya PTK, tapi ada banyak jenis ya. Nah, yang saya lakukan adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen kemudian dikemas sebagai sumber belajar. Atau bisa juga apa ya? Jenis-jenis penelitian pendidikan itu banyak ya. Eksperimen, kemudian bisa observasi. Kita bisa melakukan yang gampang-gampang lah, yang sederhana. Nggak usah rumit-rumit gitu ya. Nanti harapannya penelitian yang kita lakukan itu anak bisa melakukan seperti kita, dan itu bisa diterapkan dalam pembelajaran model discovery gitu ya. Kemarin saya sudah pernah sampaikan di grup ya, misalnya contohnya kalau dalam bidang IPA itu kan misalnya observasi atau identifikasi jenis-jenis gulma di pekarangan gitu ya. Kita buat penelitian observasi, kemudian nanti hasilnya itu diharapkan anak juga bisa melakukan seperti yang kita lakukan gitu ya, seperti itu. Jadi hasil penelitian itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar, baik prosesnya maupun hasilnya. Terus contoh yang sederhana lagi misalnya identifikasi zat aditif pada jajanan kemasan. Ini juga penelitian yang sederhana dan mudah dilakukan karena apa? Kita hanya melihat jenis-jenis zat aditif pada kemasan jajan gitu ya. Kita hanya menulis, kemudian mengidentifikasi atau memasukkannya ke dalam misalnya mana yang zat aditif alami, mana yang buatan, kemudian bagaimana persentasenya pada sebagian jajan kemasan.
gitu ya. Itu contoh-contoh penelitian sederhana yang bisa dilakukan di masa pandemi. Jadi tidak harus PTK mungkin ya. Iya. Begitu. Silakan. Ya. Begitu Bu Nende. Assalamualaikum. Luar biasa, Bu Nur. Terima kasih. Pak Fatkur, silakan. Mungkin kita ini menampung lagi pertanyaan ya. Karena masih ada yang raise hand ini, saya lihat Ibu Suryani, jadi silakan untuk mengajukan pertanyaan. Iya, Bu. Oh, masih di unmute ya? Sebentar, Bu Suryani. Sebentar, mana dia? Oh, ini Pak Pur, ini nggak masuk ya? Ibu Suryani masih di mute. Oke. Tidak terlihat di sini ya? Bu Nenden dari Pak Susanto. Oh iya, Pak Susanto dulu. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya senang ada berbagi pengetahuan dan pengalaman serta informasi dari teman-teman tadi, terutama dari Pak Fatkur. Ini Bu, mungkin ada dari teman yang saya juga ingin menanti. Jadi jangan diserahkan sepenuhnya ke Pak Fatkur. Jadi biar rambaan dulu lah Pak Fatkur. Mungkin ada teman lain, misalnya ada Pak Mujahidin. Pak Mujahidin Agus dari Sulawesi. Mohon juga diberikan suruh bantu Pak Fatkur juga untuk supaya tidak semuanya ditampung Pak Fatkur. Saya kira itu Bu. Ya, setuju. Bagus, setuju. Iya, silakan. Terima kasih. Iya. Setuju. Langsung kita diapresiasi ya Pak Susanto. Pak Mujahidin, silakan Pak Mujahidin. Terima kasih Pak Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Luar biasa penyampaian dari Pak Fatkur. Mohon maaf tadi agak terlambat karena ternyata baru menginstal Teams di laptop saya. Apa ya yang mau dikomentari ini, teman? Saya sepakat, saya sudah tulis di chatnya tentang PTK yang bisa daring. Itu saya sepakat dengan Pak Fatkur. Saya menganut aliran itu, Pak. Sebenarnya bisa. Jadi meskipun kita dalam pembelajaran jarak jauh itu tetap bisa PTK-nya. Tergantung topik yang akan kita bahas, terus bagaimana metode apa yang bisa kita lakukan untuk peningkatan perbaikan pembelajaran. Jadi misalnya kalau dulunya murni daring, terus kita mau melakukan daring kombinasi atau blended learning, itu kan sudah bisa jadi PTK. Jadi, sebenarnya terbuka sekali yang bisa kita lakukan, banyak hal yang bisa kita lakukan, dan termasuk dari Ibu Nur Cahyati tadi bahwa sebenarnya kita tidak terpukau, seharusnya tidak terpaku terhadap PTK semata gitu. Karena kalau saya malah kalau pengalaman selama naik pangkat ke 4B, C, dan insya Allah D ini, itu saya hanya bikin satu PTK. Masing-masing satu PTK. Jadi itu pun dalam tanda kutip terpaksa saya bikin karena sebenarnya saya tidak terlalu senang dengan PTK. Karena memang dulu pernah menjadi syarat wajib harus ada PTK 1, jadi saya bikin satu. Yang selebihnya itu ya karya best practice, karya inovatif, hanya itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk yang ditulis oleh Ibu Umi tadi kan banyak, ada buku modul, diktat, dan sebagainya. Nah, meskipun misalnya untuk kumpulan puisi dan kumpulan cerpen itu beda, dia merupakan karya inovatif dan itu bukan syarat. Tidak bisa memenuhi, meskipun dalam bentuk buku tidak bisa memenuhi, misalnya untuk ke 4D harus ada buku ber-ISBN, maka itu tidak terpenuhi oleh kumpulan cerpen dan novel misalnya, tidak terpenuhi karena itu masuk kategori karya inovatif. Sementara yang disyaratkan adalah buku pendidikan, buku pelajaran atau buku tentang pendidikan. Itu sekedar tambahan dari saya, Pak Fatkur. Terima kasih. Pak Susanto, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Mujahidin, luar biasa ya. Pak Mujahidin udah golongan 4D ya, Bapak Ibu. Belum, Bu. Keren banget. Masih menunggu presentasi undangan dari Jakarta, tapi karena kendala COVID jadi belum diundang sampai sekarang. Oh gitu, tapi udah itu ya Pak, udah memenuhi syarat ya Pak? Udah memenuhi syarat ya Pak? Mujahidin,
Pak Mujahidin, enggak takut tadi yang katanya Bu Sapa tadi, katanya kalau 4D tunjangan, apa tadi itu gaji ke-13 katanya enggak dibayarkan tadi itu katanya. Kalau biasanya gimana? Kalau saya tidak takut sih masalahnya, tapi artinya gini Pak, setahu saya itu kebijakan hanya sementara, ya, bukan seterusnya. Karena itu waktu itu diambil kebijakan itu kan karena kondisi keuangan negara yang memburuk karena COVID ya. Dan saya berharap COVID segera berlalu dan keuangan negara menjadi semakin bagus sehingga insya Allah tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi saya husnudzon bilahnya seperti itu. Iya, mencerahkan. Kemudian sebagai informasi, saya pernah ngobrol dengan tim penilai pusat. Kebetulan beliau itu sudah lama saya kenal, tapi beliau guru pernah kepala sekolah di Makassar. Itu beliau sudah 4E sekarang. Sebagai informasi ini, mungkin supaya bisa jadi motivasi juga bagi kita semua, bahwa jika pensiun 4E sebelum pensiun sudah 4E, ya, jadi kalau kita mencapai 4E sebelum pensiun, itu gajinya itu diterima dengan full, tidak dipotong seperti guru yang pensiun sebelum 4E. Nah, tidak pensiun, tidak 75% gitu. Iya. Kalau sudah 4E sebelum pensiun. Ya. Nah, itu juga menjadi motivasi bagi saya pribadi. Nah, itu siapa tahu kita bisa ngejar 4E kan? Insya Allah. Kalau bisa ngejar 4E. Gitu. Insya Allah. Ya. Semangat. Karena namanya kita berusaha Pak ya. Iya, betul. Dan bisa saling memotivasi lah, gitu. Iya. Saling memotivasi. Kemudian mungkin buat sekedar tambahan tadi, ini pengalaman saya. Sebenarnya saya SK 4C itu 1 Oktober 2019, Pak. 2019, tetapi masa penilaian itu sampai Desember 2018. Ya. Jadi karya saya setelah Desember 2018 itu masih saya masukkan ke usulan 4D. Dan itu alhamdulillah itu bagus itu. Jadi itu pengalaman saya. Artinya iklan dan karya-karya saya yang saya bikin setelah Desember 2018 itu tetap saya usulkan ke 4D dan alhamdulillah diterima. Kemudian SK saya Oktober 2019. SK 4C. Ya, dan insya Allah SK dan sukses ya. SK 4D saya insya Allah 1 Oktober 2021. Amin. Amin. Menunggu presentasi. Terima kasih banyak doanya semuanya Ibu. Mungkin berbagi pengalaman ya Pak Susanto ya. Iya Pak Mujahidin, terima kasih. Terima kasih. Jadi bareng nanti Pak, saya juga insya Allah 1 Oktober Pak dijanjiin SK 4C saya. Ini ada yang raise hand lagi, Pak Sudiarti apa Ibu Sudiarti nih? Bu Sudiarti ya? Silakan Bu Sudiarti. Ibu. Kalau poin sama satu itu. Ibu. Ibu, silakan Bu. Ya, jadi selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung di forum ini. Banyak sekali sebenarnya yang saya mau tanyakan ini. Jadi saya tadi terkait menanyakan tentang PTK ya. Ya, saya kira kita semua yang masih mau berharap ke naik pangkat, maka PTK salah satu menjadi syaratnya saya kira. Jadi di masa pandemi ini ya seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Fatur dan disambung tadi oleh Pak Mujahidin, PTK online itu saya kira bisa dilakukan ya, tentu dengan metode dan topik-topik yang ya tentu disesuaikan. Tentu terus terang saya berpikir saya berpikir untuk melakukan juga penelitian yang di masa pandemi PJJ kira-kira seperti itu. Kemudian ada yang saya pikir yang menjadi bahan pemikiran saya Pak, misalnya seperti ini. Kita ketahui bahwa untuk mengukur indikator aktivitas belajar ya kira-kira begitu untuk
mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa, ya tentu kalau tatap muka ya ada indikator-indikatornya seperti misalnya aktif bertanya, aktif ketika berdiskusi, menyimak penjelasan guru. Nah, kira-kira apa ya, saya mendapatkan pencerahan ini Pak ya, Bapak Ibu semua. Kira-kira apa indikator yang bisa kita jadikan instrumen soal ya dalam penilaian untuk aktivitas berhubungan dengan PJJ, penelitian pada PJJ ini. Karena kita ketahui tentunya kita melakukan dengan Vicon. Vicon itu ya kita tahu bersama kadang-kadang siswa itu malas bertanya, ada yang banyak yang malas bertanya, kadang juga ada yang menutup videonya, macam-macam ya, yang tentu berbeda dengan kalau kita tatap muka langsung di kelas. Untuk melakukan membuat instrumen aktivitas belajar ya tentu tidak sama saya kira dengan ketika melakukan PJJ. Jadi kira-kira apa yang menjadi indikatornya itu pertanyaan pertama Pak. Nah kemudian lanjut dari itu tadi, andai kata kita lanjut kemudian sudah mau melakukan seminar ya, kira-kira bisa melakukan seminar, apakah bisa ya? Apakah bisa melakukan seminar secara virtual juga melalui Vicon seperti ini? Kira-kira ya, mungkin ada pengalaman Bapak Ibu yang sudah diterima PTK-nya secara virtual, bisa mungkin berbagi ke kita, kepada saya secara khusus. Kemudian apalagi itu, ya instrumen aktivitas, ya tentu kalau hasil belajar ya bisa dilihat dari instrumen soal-soal yang kita berikan. Ya saya kira untuk sementara seperti itu Pak. Saya mohon pencerahan dari Bapak Ibu, saya kira bukan hanya seperti tadi, mungkin dari Bapak Ibu, Ibu Nurhayati, Ibu Nurjayati Kak, atau ya dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman dalam hal ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Bu Nenden masih di mute. Bu Nenden di mute ya. Silakan. Ternyata udah ada yang respon, tapi itu tentang seminar ya secara virtual. Sepengetahuan saya belum ada panduan di buku 4 dan 5. Itu dari Bu Umi ya. Silakan Pak Fatur. Langsung Pak Fatur, maaf. Oke, nanti saya dulu bisa tambahkan sama Pak Susanto atau sama Pak Anu tadi ya. Begini. Seperti yang dipaparkan sama Bu Nurhayati bahwa sebenarnya tidak harus PTK ya. Di buku 4 itu penelitian itu tidak harus PTK. Banyak jenis penelitian, bisa PTK, bisa eksperimen, bisa pengembangan gitu ya, bisa aja gitu ya. Nah, kalau memang kita PTK ya boleh, itu salah satu jenis penelitian gitu ya. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan virtual, kalau misalkan yang kita ukur adalah aktivitas belajar ya. Untuk pembelajaran daring itu kan ada dua macam ya, namanya sinkronus dan asinkronus gitu ya. Nah, sinkronus artinya ketika tatap muka, menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet, menggunakan apalagi itu namanya sinkronus ya. Itu bisa diamati bagaimana aktivitas siswa gitu kan, nanti ya tinggal kita kembangkan instrumennya gitu kan. Nah, ya itu justru itu masalahnya kan ketika anak aktif itu nanti gimana supaya itu anak aktif gitu kan. Nah, misalkan kita menggunakan papan virtual ya, sehingga kita anak-anak itu langsung terlibat menulis di papan itu kan gitu, misalkan nanti itu bisa untuk kita sebagai indikator untuk mengukur aktivitas siswa. Justru ini masalahnya kan bagaimana anak yang semula mungkin ngantuk kan, semula biar tidak aktif, mematikan kamera itu kan, nanti gimana caranya sehingga anak itu aktif itu kan ya. Gitu nanti instrumennya yaitu misalkan anak misalkan siapa berapa yang bertanya itu kan, nanti berapa yang ikut mengerjakan soal, nanti bisa dibuat instrumen itu kan, bisa terukur nanti itu kan, misalkan begitu kan. Nah, kemudian yang asinkronus itu kan misalkan ketika anak mengerjakan tugas itu kan asinkronus ya, jadi tidak ketemu secara virtual. Nah, bisa diukur juga, katakan nanti dari sekian siswa nanti yang mengumpulkan sekian persen itu bisa diukur kan, nanti itu misalkan persentase gitu kan, nanti dikatakan tercapai bila berapa itu kan, katakanlah 70% mengumpulkan tugas itu sebagai aktivitas
asinkronus. Jadi nanti bisa dilihat dari ketika sinkronus virtualnya itu tatap muka virtual sama asinkronus kita mengumpulkan tugas. Barangkali itu ide saran dari saya, mungkin yang lain juga bisa ditambahkan. Iya. Begitu ya Bapak Ibu, luar biasa itu uraian dari Pak Fatkur, tercerahkan ya hari ini kita malam ini. Ada lagi nih yang raise hand Panyamat ya. Silakan Panyamat, dari tadi saya lihat raise hand, mohon maaf baru keklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ternyata cukup bagus ini diskusi malam ini. Keren. Saya dari Jawa Tengah nih, Bu Nur Nun Sewu. Makasih Bu Nur telah diikutkan gabung. Yang pertama saya mau terutama pada Pak Fatkur atau yang lain tidak masalah ya. Untuk publikasi ilmiah tentang buku ISBN, kemarin saya mengikuti webinar nasional itu kok menurut bukan webinar ya, di Telegram ya. Di Telegram saya mengikuti diskusi itu kok ada yang buku ISBN paling tidak harus yang BNSP itu ya, mendapat rekomendasi BNSP atau ISBN paling enggak yang ada testimoni dari 4 tokoh gitu. Itu apakah memang sudah berlaku atau yang penting ISBN, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah pengajuan Bapak Ibu. Saya sudah mengajukan 4C, ini mohon maaf saya pendatang baru nih, non saya benar ya. Itu sudah mengajukan, terus saya kalau di Telegram, itu kan dengar-dengar kalau ngecek di LPMP ada semacam link untuk seperti Jawa Barat, kemudian atau provinsi lain, tapi saya cari-cari untuk LPMP Jawa Tengah kok belum menemukan. Ini mungkin Bu Nur sakit menjawab nggak? Atur nuwun sangat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama terima kasih Pak Nyamat pertanyaannya. Langsung ya Pak Fatkur, silakan. Begini ya, kalau untuk buku itu setahu saya di buku panduan di buku 4 itu di sana itu BSNP sama ISBN itu atau namanya atau kan salah satu. Tapi kalau memang ada ya berpendapat begitu, saya pikir kurang mendasar itu kan. Ya buktinya kan saya kemarin kan juga lolos kan, buku saya dinilai walaupun tidak ada pengesahan dari BSNP, cukup ISBN gitu kan. Itu memang buku 4 itu belum begitu, di sana itu kan disahkan oleh BSNP atau gitu, atau bukan dan ya, atau buku yang ber-ISBN gitu kan. Gitu. Saya pikir itu dasarnya. Kalau memang ada yang berpendapat itu harus BSNP, saya kira dasarnya kurang kuat secara tertulis itu kan. Tapi kalau wacana ya nggak tahu ke depan kan gitu. Nah, kemudian mungkin dari Pak Mujahidin mungkin bisa menambahkan yang sudah lolos beberapa kali bukunya kan gitu. Betul Pak, saya sepakat dengan Pak Fatkur, benar. Itu memang ada kata atau, jadi memang nilainya berbeda. Kalau BSNP setahu saya nilainya 4 ya, kalau ISBN 3. Hanya beda nilai, tapi dua-duanya diakui. Itu yang setahu saya masih berlaku sampai sekarang. Demikian Pak. Ya, terima kasih. Memang saya sepakat dengan penjenengan berdua, Pak Fatkur sama siapa tadi. Saya mau baca buku 4 memang gitu, tapi di Telegram ada bunyi gitu. Kemudian saya diskusi dengan teman-teman di satu kantor juga kadang ada yang ngeyel gitu. Oh itu harus BNSP dan seterusnya. Tapi saya coba karena saya tetap berpegang pada regulasi yang ada, seperti yang Bapak-bapak katakan tadi. Gitu Bapak, terima kasih pencerahannya. Mudah-mudahan pengajuan saya juga lolos. Mohon doanya semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, atur nuwun. Saling mendukung Pak, saling menginspirasi semua. Amin. Silahkan Pak Nyamat. Ini Pak Mujahidin di chat juga memberikan respon ya dengan itu tentang seminar PTK ya Pak. Ini katanya belum ada petunjuk, tapi saya pikir bisa dilakukan seminar PIKON ya. Tim penilai bisa maklumi. Tapi seminar bisa kita lakukan kalau guru yang hadir dari 3 sekolah. Jadi tetap seminar seperti biasa dengan prokes yang ketat. Oh iya betul. Karena peserta 5 cukup bisa 15 orang saja. Iya betul. Ya, diperjelas sama Ibu Umi itu. Iya. Betul Pak Mujahidin itu. Bapak Ibu, saya lihat ini udah ada lagi yang raise hand.
siapa namanya ini? Kadang-kadang ini apa? Ke ini. Saya Bu nambahi Pak Susanto tentang buku. Oh iya Ini silakan. pengalaman. Siapa? Pas siapa namanya Saya tadi? Pak Susanto. Saya Pak Susanto. Bu Nenden, saya Pak Susanto. Iya Pak Susanto, silakan Pak Susanto. Oke, terima kasih. Tentang buku memang menarik tadi ya. Saya baru mengajarkan buku itu untuk periode 2017-2020 ini, kemarin ini. Pengajuan 4D itu. Saya mengajukan 9 buku. Jadi saya 3 tahun membuat buku itu 9. Dan saya karena mengajar sejarah, maka saya tentang pembelajaran sejarah tok. Ternyata yang diakui cuma 3 buku, sehingga nilainya 9. Buku saya hanya ISBN, bukan BSNP dan seterusnya. Kan syaratnya cuma ISBN, bukan harus di SMP. Dan itu nyatanya saya diakui. Tetapi hanya ada 3 buku dari 9 buku itu, sehingga diakui cuma 9 kredit. Yang lain kemana? Saya tanya ke sana kemari, termasuk ke beberapa teman yang menjadi dosen itu gini, memang ada syarat, nggak bisa. Kita 1 tahun itu 2 buku itu nonsen katanya, nggak mungkin. Akhirnya memang itu untuk dosen-dosen naik pangkat juga. Jadi 1 buku itu harus 1 tahun itu harus 1 buku. Nggak bisa 1 tahun 2 buku. Kalau ada 2 buku tetap yang nggak diakui 1 lagi. Jadi yang diakui cuma 1 buku. Jadi tidak hanya kita ternyata. Di dosen pun juga sama tentang buku itu. Dan harus ISBN. Dan harus tentang kita, pembelajaran kita. Kalau saya guru sejarah, saya hanya menulis tentang pembelajaran sejarah, mungkin media sejarah, mungkin bagaimana berpikir sejarah. Hanya itu aja. Kalau saya guru sejarah ngarang sastra itu memang dicoret. Jadi bukan tupoksi saya lah, mungkin begitu. Bukan untuk pengembangan profesi saya kalau saya membuat buku sastra. Oleh karena itu ada pelatihan menulis tentang nggak apa-apa yang itu untuk mengajukan ini kita harus hati-hati juga. Artinya selektif lah, tidak semua mungkin kita cerita rumah tangga kita keluarkan dalam buku sehingga menjadi buku ilmiah, ini nggak bisa gitu. Ini pengalaman saya. Ternyata saya ikut periode 2017, 2009, 2020, 3 tahun lah itu enggak bisa untuk buku 9 itu diakui semua. Itu yang pertama. PTK, saya juga sama dengan Pak Sujoso. Termasuk nggak suka buat PTK itu karena memang pasti disalahkan, gitu loh. Kurang tanggalnya aja salahkan, fotonya agak sedikit salahkan, kata pengantarnya nggak cocok salahkan, kemudian nilainya itu ada yang berbeda antara yang direkam sama yang tertulis di lampiran, ya itu disalahkan. Penilai itu sangat jeli. Jadi dan rata-rata PTK itu adalah copy paste dari yang lain rata-rata. Tapi ada juga yang kalau kurva normal itu ada juga yang buat sendiri. Saya kira itu untuk buku. Yang kedua begini, mungkin kegetolan itu juga perlu. Kegetolan, artinya kegigihan kita. Saya mengajukan 4C itu, pak saya itu 2012 sampai 2017. Dan itu saya awalnya itu saya kirimkan sebenarnya bukan 2017, 2012, tapi 2012, 2015 waktu itu. Ya lupa lah tahunnya. Itu saya ajukan ke Dirjen GTK waktu itu sebelum ke LPMP. Itu saya tunggu setahun, kok nggak ada kabarnya. Akhirnya saya larak dalam bahasa Jawa itu saya kejar sampai ke GTK. Ternyata di lantai berapa itu di Senayan itu saya minta teman yang ada di itu. Kemudian ada teman juga yang dari Jember kebetulan. Dan itu ngamuk-ngamuk di sana. Ternyata waktu itu nggak diberitahu kalau penilaian Dupak itu sudah pindah ke LPMP. Wah, saya sudah tertinggal setahun 2 tahun itu. Akhirnya saya telusur lagi sampai ke LPMP juga. Ini mungkin kegetolan ya, cerita kegetolan ini penting. Jadi nggak boleh menyerah kita. Akhirnya saya ke LPMP. Di LPMP juga sama. Saya juga apelan. Saya nggak pernah mengajukan itu nggak ada apelan. Karena pokoknya saya penting itu tembak dulu, nanti kekurangan belakangan. Sehingga saya dapat apelan. Saya menyertakan itu sehingga dapat apelan karena begini, ada teman tadi yang tanya chat di Japri saya di teman kita di
grup debat tadi ya Bu siapa itu saya lupa. Disuruh memisahkan. Karena saking banyaknya kita yang mungkin ketebalannya itu berapa gitu, sehingga kalau jadikan satu nggak mungkin. Padahal itu harus jadikan satu. Saya jadikan dua. Ternyata lampiran-lampiran jurnal-jurnal saya ini, kebetulan saya yang dupa ke-4C itu hanya jurnal saja. Saya tidak pakai buku. Ada mungkin berapa 15 atau berapa jurnal itu. Jadi setiap tahun saya bisa dua itu. Dua jurnal, dan itu di perguruan tinggi negeri jurnal saya itu. Pokoknya saya harus negeri jurnalnya gitu. Sehingga tidak ternilai akhirnya. Wah itu kok kosong publikasi ilmiah saya. Ternyata memang itu saya pisah. Akhirnya saya harus kirim lagi, usul baru lagi. Sehingga saya olor lagi akhirnya sampai 2017 itu. Akhirnya dupa saya yang keluar 4C itu 2012, masa penelitiannya sampai 2017. Baru keluar 2018 awal. Dan itu 18 awal itu keluarlah paknya, pak 4C. Kemudian oleh pengawas, oleh dinas disuruh mencari klarifikasi. Klarifikasi pak. Klarifikasi pak itu saya tunggu sampai 8 bulan tidak keluar karena tahun 2018 itu April atau apa itu hari raya. Dan itu ternyata tidak terekam usulan saya. Akhirnya saya sampai bulan Oktober, saya cek lagi, kok tidak ada. Saya kirimi lagi. Klarifikasi kedua, minta klarifikasi kedua. Baru 2 minggu itu klarifikasi itu keluar. Klarifikasi 4D. Ternyata klarifikasi itu saya ajukan untuk kenaikan pangkat 4C itu. Tidak ada gunanya. Aduh, yuk gimana sih saya gitu. Itu ada klarifikasi enggak. Ternyata loh, nggak klarifikasi tidak apa-apa, yang penting pokok ada usulannya loh. Yuk opo gitu. Luar biasa Pak Susanto. Iya. Saya coba dilihat itu. Iya. Saya awal 2018 itu dapat paknya langsung klarifikasi, tidak keluar sampai hampir 1 tahun. Dan itu tidak bisa mengajukan, katanya nggak boleh mengajukan kenaikan pangkat. Sehingga saya juga kalau dari segi administrasi saya sudah sangat merasa waduh ini nggak bisa sebenarnya. Saya nggak menerima dalam hati itu. Tapi tetap harus saya kejar terus itu. Iya, akhirnya keluar juga kenaikan pangkatnya itu. Iya. Dan kemudian kenaikan pangkatnya sama dengan Pak Fatkur, Pak Mujahidin 2019. Gila. Jadi akhirnya dari Pak 2012 sampai 2017 4C itu bisanya dapat SK kenaikan pangkat itu 2019. 2 tahun. Coba kita nggak rasional. Kalau saya udah mutung itu, aduh percuma saya mutungnya, penting harus saya kejar lah. Nggak bisa saya diam. Luar biasa semangatnya Pak Susanto, luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Kita bisa. Kemudian itu ini lagi, saya barusan dapat apelan 2 kali kemarin itu saya curhat ke teman-teman di grup Dupa kemarin, ada yang memberi masukan harus dilihat di EPAK Pak. Ternyata betul Oktober 2020 itu sebenarnya saya mengajukannya Dupa 4D itu Maret 2020. Sampai April kemarin curhat ke teman-teman yang di grup Dupa kita ini, itu lihat di EPAK, saya nggak tahu itu siapa yang berjasa. Akhirnya saya lihat loh, oh ya betul, ternyata ada Oktober 2020 itu sudah dinilai dan saya sudah dapat apa yang lain sebenarnya. Ternyata saya curhat ke teman lain juga, ada yang beritahu Jabri, Pak Santo punya Pak Santo sebenarnya Maret 2021 ada lagi. Ternyata dari Oktober 2021 cuma 900, setelah Maret 2021, beberapa bulan kan sekitar periode penilaian Oktober 2020, Maret 2021 itu ternyata tambah lagi hampir 100. Jadi 1000 berapa gitu untuk ini. Akhirnya begini, saya tetap harus saya ajukan, walaupun saya sudah mau pensiun, karena kurang beberapa bulan sebenarnya. Tapi tidak apa-apalah, karena ini adalah bagian dari kewajiban administrasi saya sebagai seorang guru. Karena itu memang harus dilakukan. Oleh teman-teman buat apa, mau pensiun aja ngurus, tapi enggak jalan ini. Ternyata ini baru saya susun mulai dari April kemarin itu sampai sekarang itu hampir 3 bulan. Mulai dari benahi jurnal itu tadi. Kalau buku sudah selesai karena saya sudah
diberitahu oleh apelan itu bahwa buku sudah dinilai 3 dan nilainya 9, sehingga saya kurang publikasi ilmiah itu 5 atau berapa gitu. Ini saya kasih publikasi ilmiah itu artikel ada 9. 9 itu yang terbilang di UM, di UNESA, gimana gitu. Nah itu aja mau jadi karena apa yang diminta itu kok minta ada yang harus ada sampulnya, harus ada daftar isinya, harus ada semacam reviewernya siapa, editornya siapa, kemudian diberitahu dilampirkan sama jurnalnya. Dan itu kemarin saya juga ikut webinar yang ada dari GTK itu, yang dari GTK, dari Bu siapa, dari UPI, dari mana itu. Nah itu kan menyarankan bahwa setiap jurnal harus jurnal oto. Waduh gila lagi kalau jurnal oto itu pasti ada paling nggak ada 10, ada 180-an halaman. Lah saya punya 9 atau enggak 12 tadi, ada 9. Berarti kan ada 1000. Padahal tidak ada harus jurnal aslinya. Iya. Karena online. Jadi tapi saya tetap menghargai teman-teman. Jadi ini pengalaman saya bahwa kita itu nggak boleh menyerah. Jadi guru itu harus resilient. Saya kira itu, terima kasih. Motivasi. Mas Usara ini luar biasa, terima kasih. Ini udah sampai pesannya ke kita, jadi jangan pernah menyerah ya, Bapak Ibu. Boleh semangat. Nanti mungkin kita ada sesi baru ya, Bu Nur Hayati ya, itu Bu Nur Hayati. Ada sesi selanjutnya. Sesi baru khusus untuk Pak Susto, narasumbernya, Pak Mujahidin dan Bu Nur ya. Dan ini ada Ibu Lilik. Bu Lilik mau memberikan respon, Bu Lilik. Silakan Bu Lilik. Bu Lilik, halo. Oh, di chat aja ya? Oke, tidak jadi. Nenden, saya tanya Bu Nenden. Bu Nenden. Oh, boleh Bu Nur Hayati, silakan. Oh ya, ke Pak Agus Mujahidin. Saya ingin menanyakan mengenai PKG 360, Pak. Itu apakah memang sudah wajib? Kemudian mulai tahun kapan itu kita harus membuat ya? Kemudian apakah sudah ada peraturan yang resmi begitu, Pak? Terima kasih. Saya jawab, Bu Nenden. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Setahu saya sejak 2019 sudah diharapkan, diwajibkan seperti itu, Bu. Jadi pengusulan 2019 itu harus sudah menggunakan format itu. Kemudian pengalaman dari teman saya yang mengusulkan tahun 2019 dan tidak menggunakan format itu, maka nilai PKG-nya itu hanya dinilai 1 tahun yang menggunakan format itu. Nah, mungkin kasus yang terjadi di Pak siapa dari NTT. Ya, mungkin seperti itu Pak Marcel ya. Ya, Pak Marcelo. Ya, mungkin itu kasusnya seperti itu Pak. Jadi untuk PKG memang agak banyak situ karena harus juga dilengkapi dengan tulisan tangan asesor di setiap lembar penilaian itu harus tulis tangan. Kemudian juga ada penilaian dari teman sejawat 10 orang, siswa 10 orang, dan 3 orang orang tua siswa. Kemudian ada juga penilaian diri, lembar penilaian diri yang ditulis tangan sendiri oleh kita dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Itu setiap tahun seperti itu. Iya. Yang terus untuk saya mengusulkan 2019 2020 saya usulkan itu alhamdulillah aman. Jadi seperti itu Bu Nur Cahyati. Jadi memang sudah wajib deh setahu saya gitu. Dan kalau tidak seperti itu maka tidak diakui yang nilai pembelajarannya. Terus yang diakui itu hanya 3 tahun ya Pak, meskipun kita mengajukan lebih dari 3 tahun, PKG yang diakui hanya 3 tahun gitu Pak. Pak Fatkur, setahu saya tidak seperti itu Pak ya? Tidak. Begini, memang ada Pak regulasi kalau kita itu usul lebih dari 3 tahun yang diakui itu hanya 3 tahun, itu ada regulasinya. Tetapi itu masing-masing penilaian beda-beda. Ada yang dinilai semuanya, ada yang hanya 3 tahun. Saya itu kemarin 3 tahun juga dinilai. Jadi
Saya usul 4 tahun hanya 3 tahun yang dinilai untuk PKG-nya. Tapi ada teman saya dinilai full, ada juga yang dinilai full. Tapi kalau regulasinya memang ada itu, hanya dinilai 3 tahun, itu ada regulasinya. Iya. Oke, maaf saya sambung. Kalau menurut saya sih, saran saya lebih baik kita mengusulkan semua. Ya, semuanya aja, siapa tahu kan dinilai semua kan gitu kan. Dinilai oleh penilai yang memang bisa menerima itu. Setahu saya, itu kan tidak berat artinya ya. Daripada terbuang misalnya 2 tahun itu kan lebih baik kita usulkan, siapa tahu diterima. Saran saya seperti itu. Tapi yang dilampirkan hanya 2 tahun ya Pak ya. PKG sama SKP-nya hanya 2 tahun ya Pak ya. Yang dilampirkan di pengusulan. Nah, kalau PKG-nya semuanya, kalau SKP memang 2 tahun. Kalau cuma 2 tahun ya 2 tahun aja dinilai kan gitu. Kalau PKG kan bukti pembelajaran kan, semuanya 5 tahun usulkan itu. Ya, sepakat Pak. Begitu. Terima kasih Pak Fatkur. Terima kasih Bu Nur Hayati pertanyaannya. Ini ada Ibu Umi, silakan Bu Umi, raise hand. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, salam hebat untuk guru hebat semuanya. Perkenalkan saya berbicara di sini, menyimak dari beberapa hal di atas. Setuju dengan apa yang dikatakan Pak Muja, saya juga seperti itu. Dan sesuai dengan buku 45 Permenpannya, bahwa untuk 4B ke C, C ke D itu hanya diwajibkan PTK dan jurnal. Di sana diwajibkannya tidak ada angkanya, berarti minimal 1. Dan banyak penilaian yang sangat-sangat perlu diperhatikan untuk PTK, maka lebih baik untuk mengingat dan maka digunakan PTK. Dan ditambah lagi PTK itu luar biasa menguras tenaga, biaya, dan sebagainya, perhatian itu. Jadi hal itu sudah diperhatikan oleh Kemendikbud. Jadi kalau ada yang dalam 1 tahun itu membuat 3, justru 3-tiganya tidak dinilai. Karena apa? 1 semester adalah 1. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk PTK itu kalau dinilai nilainya 4, lalu kalau Bapak Ibu dibuatkan buku pendidikan nilainya 3, lalu dibuatkan jurnal ilmiah tambah 1, lalu di ilmiah populer di media massa nilainya bermacam-macam, dari 1 PTK itu sudah bisa memasuki 12 poin. Jadi tidak usah repot-repot macam-macam. Menurut saya itu minimalnya, dengan harapan kita tambah doa, ikhtiar bisa ternilai semuanya. Tetapi untuk tambah ayem, biar damai di hati pemikiran, ditambahlah best practice ataupun apapun. Saya senang dengan Pak Susanto yang luar biasa semangatnya, beberapa kali maju sampai hampir purna juga maju, itu luar biasa. Semoga menjadi motivasi tersendiri. Saya juga bersama-sama Bapak Ibu di sini akan saya sampaikan, alhamdulillah saya maju sekali untuk 4C langsung gol, tanpa apelan. Dan PTK hanya 1. Itu begitu. Jadi saya tembak hal-hal di situ, misalkan yang ISS, ISBN, begitu dan sebagainya. Yang pasti penilainya orang lain. Jurnal saya pelajari jurnal yang bisa benar-benar sudah valid. Kalau jurnal perguruan tinggi bisa dinyatakan gold dan tidak, ada suara gold, ada suara tidak, maka saya tidak pakai itu. Di sini mari kita bersama-sama mencapai trik jitunya untuk mencapai kelangsungan yang lebih baik dan lebih mudah. Saya kira seperti itu Ibu untuk PTK yang tadi disampaikan PTK. Terus untuk yang kadaluarsa, mohon maaf Bapak Ibu apabila sudah mendapatkan PAK, jangan sampai tertunda-tunda. Pak Susanto ya sudah tidur nyenyak sekali di sana. Itu ada kadaluarsanya 2 tahun. Tetapi jangan takut, untuk Pak kadaluarsa ada cara nyusulinnya biar tidak kadaluarsa. Terus untuk buku, macam-macam buku sudah ada. Jadi pada intinya Bapak Ibu membuat buku yang sesuai dengan SKKBM. Seperti Bapak Susanto tadi, orang sejarah buat sejarah, itu memang harus sesuai tupoksi, sesuai dengan SK-nya.
tapi Bapak Ibu bisa membuat buku yang bukan tupoksinya, yaitu untuk karya Putus? Iya, kenapa ini ya? Bahasa Indonesia bisa. Oh iya, silakan Bu. Dan itu masuknya karya inovasi. Oke. Ini sesuai dengan buku 4 dan buku 5. Kalau Bapak Ibu tadi menyampaikan, mohon maaf Bapak Susanto, tadi menyampaikan bahwa pengalaman pribadi tulis itu namanya buku memorandum. Betul. Buku memorial itu tidak ada nilainya. Itu hanya untuk latihan menulis. Terus tadi ada pertanyaan lagi untuk diklat. Diklat dilaksanakan oleh lembaga berwenang, yaitu adalah lembaga-lembaga milik Kemdikbud, LPMP, P4TK macam-macam pelajaran, Semolek, Semeo, dan sebagainya. Apabila ada IG, PGRI, itu harus ada capnya dinas, alias bekerja sama dengan dinas pendidikan di kabupaten. Insya Allah itu akan manfaat. Kalau misalkan Bapak Ibu banyak sekali ditawarkan diklat-diklat yang bukan pihak berwenang, maka tidak akan ternilai. Semoga menjadi Terima kasih Bu Umi, luar biasa ya. Terima kasih, begitu saja. Nanti sambil jalan lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa Ibu, betul. Ibu Lilik, silakan. Bu Lilik ada ya? Silakan Bu. Halo. Bu Lilik mau apa? Ini respon ya di chat ini Bu Lilik banyak nih. Silakan Bu. Saya kasih kesempatan. Halo. Udah nggak ada ya? Jadi Bapak Ibu sekarang waktu sudah menunjukkan jam 9 lewat 1 menit. Mudah-mudahan Pak Fatkur mau menyimpulkan dari apa? Nanti mungkin Bu Nenden, halo. Oh iya silakan Bu Nur. Mungkin dari Pak Hadi ingin menambahkan, dipersilahkan. Pak Hadi Suseno. Halo Ibu. Pak Hadi ya? Ya, ada Pak Hadi di sini kok. Iya. Mungkin mau silakan Pak Hadi. Lengkap semuanya, luar biasa. Marcelo semuanya sudah lengkap ini, Wes. Mudah-mudahan kita bisa menindaklanjuti di lapangan. Amin. Di kebutuhan sehari-hari. Cuma tambahan saya, Bu Nur, untuk apa tadi, untuk menghindari supaya tidak kena penalti 3 tahun, maka lebih baik 2 tahun itu langsung diajukan saja, atau maksimal 3 tahun diajukan, itu biar tidak kena penalti. Gitu. Artinya mengajukan dupak itu tidak harus menunggu 4 tahun, lebih baik 3 tahun, maksimal 3 tahun itu diajukan, karena memang regulasi di peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 35 tahun 2010 itu adalah bagi yang tidak tidak punya pak tahunan langsung mengusulkan gelondong 4 tahun, maka yang dinilai pasti hanya 3 tahun itu. Tadi pengalaman Pak Fatkur seperti itu. Memang regulasinya seperti itu. Ketika ketemu orang penilai yang mengetahui regulasi itu pasti akan seperti itu. Sedangkan kalau penilainya itu ada rasa kasihan, ya rezekinya gitu, rezekinya. Pak Fatkur ya. Ini Bapak Mujahidin luar biasa. Ya. Silakan Pak Adi, kalau masih ada yang mau disampaikan lagi. Suaranya. Pak Adi, udah. Oh iya. Jadi Bapak Ibu sekarang sudah lewat jam 9 lewat 3 menit. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita akan lebih banyak lagi ilmu-ilmu baru ya dari Bapak Ibu semuanya, pengalaman Bapak Ibu. Ini Ibu Lilik silakan. Halo, Bu Lilik. Nggak ada ya, Bu Lilik. Bapak Ibu silakan ke Pak Fatkur untuk menyampaikan apa istilahnya itu Pak, statement ya, kesimpulan dari pembicaraan Bapak hari ini Pak, silakan Pak. Halo Oke, Pak. terima kasih. Halo.
Halo, Bu Enden, oke. Ya, jelas Pak, Alhamdulillah silakan. hari ini ya luar biasa. Hari ini kita sesuai dengan awal tadi kita saling membagi dan memberi, saling menerima gitu ya. Dan saling menerima dan memberi. Nah, kita sudah sangat luar biasa berbagi ya. Saya dapat ilmu dari Pak Mujahidin, Pak Adi Suseno ya, dari Pak Suseno satunya dia yang luar biasa. Susanto. Satu Pak Hadi, Pak Suseno sama Pak Susanto ya. Nah, luar biasa. Menjelang purna masih saya semangat gitu ya. Lika-likunya luar biasa. Kita semua paham bahwa untuk Pak Fatkur, kalau tambah sedikit ya. Oh, Pak Suseno, silakan. Misalnya ada Kementerian Agama, maka kalau 4D itu nanti dapat kelas tukin kelas 13 jabatannya. Tunjangan kinerja. Jadi bukan TPG-nya ganti tunjangan kinerja. Itu kalau sudah utama, seperti misalnya Pak Mujahidin, seandainya di Kementerian Agama. Jadi tunjangan kalau kelas 13 itu sebesarnya kalau sekarang 8 juta sekian. Kalau guru madya itu 5.183. Per bulan itu ya Pak Adi ya? Pak Suseno, per bulan ya? Per bulan. Di sana akan berlaku saya ini tukin jangan kinerja, menerima selisih dari tunjangan antara tunjangan kinerja dengan TPG-nya. Tambahannya selisih. Mudah-mudahan bisa untuk kita semua juga. Infonya bagus. Silakan Pak Fatkur diteruskan. Oke ya. Jadi alhamdulillah kita saling berbagi ya. Kita mendapat pencerahan dari beberapa sahabat seluruh Indonesia. Ada dari NTT, dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Tengah, dari NTB ya. Kita saling berbagi, mudah-mudahan nanti selanjutnya ini termasuk sesuatu yang bagus ya. Kita pasti dapat menimba pengalaman, menimba apapun yang Bapak Ibu alami, kita bisa kita ambil sisi positifnya ya. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut. Sampai di sini kalau ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu mohon dibuka kamera. Ini ada ada kabar baik, Pak Purwo mau memfoto kita dengan Bapak narasumber hari ini dengan Pak Fatkur. Silakan Bapak Ibu kameranya dibuka. Pak Purwo silakan. Pak Purwo ini guru dari SMPN 1 Gabus. Silakan untuk memfoto kita semuanya. Udah siap nih Pak. Halo. Baik Bapak Ibu silakan kameranya Iya. Kamera. Iya, silakan. Semangatnya Bapak Ibu terlihat di wajahnya. Sumringah semua insya Allah. Semangat naik pangkat. Aduh, ya Allah, semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin, ya Allah. Amin. Udah Pak. Semangat bekerja. Iya, Pak Purwo silakan. Semangat silaturahmi. Betul. Nanti dilanjut Vikon berikutnya ya Bu, Bapak Ibu. Iya betul. Siap. Iya. Baik, Ibu Nur. Saya sebagai moderator, mohon maaf saya dari Tangerang Selatan nih Pak, yang hadir lumayan banyak dari Tangerang Selatan. Ada Ibu itu, Ibu Suryani juga, dia hadir juga. Ada teman saya juga. Bu. Sebentar saya. Absen satu-satu Bu. Iya. Iya absen satu-satu. Oh iya, absen satu-satu yang hadir hari ini ya. Ya semuanya sudah lengkap. Ada di absen nanti absensinya nanti di linknya di itu ya, dibagi. Bapak Ibu saya sebagai moderator mohon maaf. Sekian untuk hari ini. Udah live ya? Oh my god. Belum. Oh belum ya?
Bapak Ibu terima kasih. Ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih semuanya sudah berkenan hadir. Saya mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di Pikon berikutnya. Silakan Bu Nurhayati untuk memberikan jadwal untuk Pikon berikutnya. Mungkin Bu Nurhayati silakan. Untuk Pikon berikutnya nanti kita bahas di grup karena ini udah malam ya Bu ya. Mungkin nanti kita bagi wilayah lah. Misalnya berikutnya itu Jawa Barat sama Sumatera gitu ya. Penyelenggaranya, kemudian Kalimantan, Sulawesi, Maluku, terus Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, begitu. Nanti tak coba buat apa itu time schedule-nya begitu ya. Begitu Bu Nenden. Terima kasih Bu Nurhayati, terima kasih semuanya. Pak Purwo, terima kasih. Luar biasa ini room-nya keren banget. Semuanya boleh live group. Maaf lahir batin, sehat semuanya ya. Sukses semuanya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Iya, izin live. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Dadah Ibu Umi. Dadah Bu. Sampai jam berapa nih kalau mau ngobrol-ngobrol Ibu? Oh iya. Waalaikumsalam. Iya. Tinggal ngobrol-ngobrol ya. Kan kalau ngobrol kan bisa juga. Masih mau ya? Kalau masih mau saya standby ini masih. Tapi Pak Purwo juga udah mau ada yang dikerjakan katanya ya Pak. Terima kasih Pak Purwo. Ya, itu Bu. Pak Purwo. Semuanya Bu Nenden, semuanya Bu Nurhayati. Makasih. Iya. Semuanya. Izin lab ya. Saya banyak dibantu Pak Mujahidin. Saya banyak dibantu Pak Mujahidin. Banyak penjelasan.